Dwika tidak boleh hanya sekedar memberikan ilmu di kampus saja. Oke. Please you kasih agar para mahasiswa kita ini memiliki karakter building, punya pribadi-pribadi sejati yang baik untuk membangun 20 tahun ke depan, untuk menjadi 40 tahun ke depan yang lebih baik. Kalau ilmu diktatnya aja itu bisa dipelajari sendiri. Yang perlu kamu sampaikan ke anak-anak didik kita adalah agar mereka menjadi pribadi-pribadi sejati yang tangguh, sehingga bijaksana dalam berucap, bijaksana dalam menulis, bijaksana dalam bertindak, penuh welas dalam apapun yang dikerjakannya. Itu intinya. Karena di perguruan tinggi ini yang diperlukan adalah pencapaian objektivitas penalaran. Kalau tidak belajar di perguruan tinggi, orang belum memahami objektivitas berpikir, karena itu ada ilmunya, metodologi riset. Nah, di sana ini. Sehingga orang makin melek pikir, melek hati. Oh, ini tidak objektif, jangan disosialisasikan. Oh, ini tidak benar secara valid, jangan dipublikasikan. Maka juga ada etika jurnalistik. Sekarang etika jurnalistik dilanggar di mana-mana. Tidak valid bisa sebarkan. Ya kan? Makanya ada hoax. Awal dari hoax ini kan pengkhianatan terhadap kebenaran Ahok. Coba bayangkan. Iya kan? Sejak Ahok dikhianati orang-orang biadab, lahir hoax. Ahok ini orang benar tuh. Orang jujur yang dilecehkan, yang dia di-assassination, hanya masalah dia mendudukin jabatan. Tetapi kebenaran itu akan bicara makin perkasa karena ikut serta Tuhan. Beliau tidak bisa membatasi dan membendung apapun kalau dia dalam kebenaran dan kejujuran. Itu yang dilakukan dan dialami oleh saudara terkasih kita, Ahok. Sejak dia dikhianati lahirlah hoax. Dan orang lebih percaya pada hoax daripada kebenaran Ahok. Nah, dia adalah tumbal kehidupan yang nilainya tidak terkira. Dwika menjadi seorang abdi hukum di dunia akademik. Mari tegakkan hal itu, nak. Tegakkan hal itu. Jangan pernah disia-siakan kesempatan indah ini untuk membuat sesuatu lebih valid dan lebih bermanfaat. Kalau tidak objektif, tidak valid, jangan disosialisasikan. Kalau menerima membaca berita-berita yang tidak penting, tolong di-skip. Jadikan bahan analisa baru. Bahwa ada modus, ada semacam stigma, ada provokasi, ada hal-hal yang negatif yang disebarluaskan tanpa pertanggungjawaban. Dan kita yang sudah mengetahui objektivitas penalaran ini harus jadi penjernih, harus jadi terang, harus jadi cahaya agar biasnya ini dinikmati oleh people yang mau. Seandainya tidak mau, minimal ngelirik, ben keblerengen. Ya, kalau nggak mau kan tadi silau karena melihat terang kita. Tetapi bagi yang menerima akan melihat indahnya pelangi dalam bias cahaya itu. Punya cakrawala balu yang tiap saat berubah. Nah, ini indahnya jadi edukator. Ini tugas Dwika lah. Ya, sekarang kamu masih bergulat. Wah, gua ini masih honorer, masih belum tetap, ini saya belum CPNS ini. Wah, masih bingung kayak gitu. Jangan ragu-ragu ketika Dwika menyampaikan kebenaran, berarti lu dipakai. Mas Moko tadi kan bergelisah. Bagaimana kehidupan sehari-hari? Ya harus menjalani dan melayani itu kehidupan sehari-hari. Bagaimana di dunia movie? Ya di dunia movie di entertainment kita memerankan sesuai dengan casting. Ya kan, memerankan karakter yang ada di dalam lakon tersebut. Apakah lakonnya ini true story, apakah imajiner? Nah kan gitu. Kalau imajiner harus kita
lakoni juga, harus kita mainkan juga seolah-olah benar. Tapi itu movie. Jangan yang seolah-olah dibikin benar tapi itu dibikin real. Nah, ini pengkhianatan dan pembohongan publik. Nah, ini harus dijelaskan. Ini sekedar hiburan, ini penting. Oh, ini fiksi. Nah, kita kan butuh aktor-aktor, butuh talent-talent yang menjiwai. Maka ilmu acting harus tahu, ilmu sinematografi harus paham, interpretasi peran harus ngerti, on the stage harus ngerti, kerjasama solid antara tim juga harus dijaga, kan ke sana. Nah, ini penting sekali lah. Ketika kita dititipin dalam menjalankan tugas di kehidupan ini searif mungkin, ya kebak sewelas kasaran gitu. Intinya penuh welas asih, menjalankan kasih sejati dalam hidup, dalam ucapan, dalam tulisan, dalam tindakan, dalam pemikiran-pemikiran, dalam kinerja yang lain. Nah, itu nanti akan membangkitkan pribadi-pribadi sejati yang tangguh minimal dari diri pribadi kita. Nah, ini ke sana. Itu sih kalau dari temuan riset Mbah Kung selama ini adalah keprihatinan, duka dan luka yang sangat panjang yang harus dilalui penuh syukur dan nikmat, karena itu menuju kearifan. Kamu dijolimin, kamu di-assassination, kamu difitnah, kamu disakitin, kamu diadu domba, akan membuatmu tangguh dan kuat melihat sesuatu makin jernih. Seperti air comberan yang disuling jadi tempat air yang bagus. Ya kan, seperti itu. Mari kita tetap jernih dalam apapun. Kuncinya itu tadi, 11. Kasih sejati dalam hidup.